Kematian itu adalah suatu misteri dan penuh dengan kalau misteri ya, namanya misteri. Hal yang kita tidak tahu, banyak yang kita tidak pahami. Memang ada kisah-kisah seperti Ayub, anak-anaknya 10-10-nya dipanggil pulang oleh Tuhan, dan Ayub berduka cita, tetapi dia juga dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saya berdoa, ibu-ibu, tidak ada seorang pun di sini yang tidak dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Tuhan suka memulihkan kita. Amin. Amin. Ibu-ibu harus dipulihkan. Tidak boleh jatuh, tidak bisa bangun lagi. Harus bangkit lagi. Tidak bisa kita mengikut Tuhan dengan kondisi duka cita terus-menerus. Sebab duka cita itu ada batasnya, tidak boleh tanpa batas. Ya, tidak boleh tanpa batas. Dan yang kedua, panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang sama kepada seluruh bangsa Israel. Jadi keluar dari tanah Mesir, lalu melewati Laut Merah, kemudian melewati padang gurun, lalu menyeberangi sungai Yordan, dan terakhir masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu punya keluarga, ibu-ibu punya keluarga, semua di seluruh dunia orang-orang percaya, anak kecil, pemuda, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, semua dipanggil Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa? Tidak berada di tanah Mesir, juga tidak di perjalanan yang di tengah-tengah Laut Merah, juga bukan di padang gurun, bukan di sungai Yordan rumah kita, tapi kita disuruh berada di tanah perjanjian. Kalau saudara paham tanah perjanjian, Musa itu tidak juga diperkenankan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Dia hanya diberi waktu untuk bisa menyaksikan dari jauh, dari Gunung Nebo, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan susu dan dengan madu. Dan Tuhan berfirman, karena Tuhan melihat Musa waktu perkara bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air. Tetapi Musa bukan berkata kepada batu, dia marah kepada bangsa Israel, lalu dia dengan tongkatnya dia memukul batu supaya keluarkan air. Dan di situ Musa tidak memberikan hormat kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, karena engkau tidak memberikan hormat kepadaku, maka engkau pun juga tidak diperbolehkan untuk masuk tanah perjanjian. Nah saudara, ini adalah satu panggilan bagi kita semua masuk tanah perjanjian. Nah, di tanah Mesir itu masih ada perbudakan oleh roh-roh jahat. Ada dewa-dewa Mesir dan ada penindas-penindas, pengerah-pengerah yang dikuasai oleh roh-roh jahat yang menindas umat Israel dengan kerja paksa. Dan tidak ada buah sama sekali yang dihasilkan dari kerja dengan paksa itu. Tidak ada buah. Yang ada adalah kesusahan, kesedihan, kepahitan. Tuhan tidak mau kita berada di lembah kekelaman. Bukan itu. Itu bukan panggilan Tuhan. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ada satu tujuan yang Tuhan mau kita bisa mencapainya, yaitu di tanah perjanjian, di mana berlimpah dengan susu dan madu. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka kita bisa tahu bahwa tujuan dari Tuhan
memanggil kita adalah supaya kita punya hidup. Ibu-ibu harus punya hidup, menerima hidup yang dari Tuhan Yesus. Dan hidup itu tidak diletakkan di Mesir. Hidup kita tidak boleh di Mesir. Juga Tuhan memanggil kita keluar dari Mesir. Keluar dengan tangan kuasa Tuhan yang mengadakan mujizat-mujizat pelepasan dari tangan setan, dari kuasa-kuasa kegelapan. Kisah Rasul pasal 26, Paulus dipanggil Tuhan untuk membuka mata orang-orang yang di dunia ini, supaya mereka melihat terang Tuhan, supaya mereka berpindah dari dalam kuasa iblis kepada kuasa Allah, dari dalam maut kepada hidup. Dan di situ, setelah kita dilepaskan dari tanah Mesir, kita mesti mengalami kuasa kelahiran baru oleh darah Yesus, oleh air dari kuasa Roh Kudus, baptisan yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Lalu kemudian kita dipimpin Roh Kudus di padang gurun untuk kita kemudian menuju ke tanah perjanjian. Jadi di padang gurun itu kita akan berhadapan dengan daging kita yang masih suka untuk mengenang hal-hal yang lama, masih suka untuk mengingat bahwa di Mesir terjadi ini, terjadi itu. Oh, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita bukan terikat kepada Mesir, tetapi kita harus menuju tanah perjanjian. Dan pada waktu bangsa Israel itu disuruh masuk ke tanah perjanjian, mereka bukan datang untuk mengambil tanah perjanjian tanpa peperangan, tetapi mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Ada orang Het, orang Ewi, orang Yebus, orang Filistin. Ada bermacam-macam bangsa di tanah Kanaan. Mereka pendatang-pendatang. Tetapi Tuhan memberikan tanah Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan waktu mereka itu melihat Musa mati, saudara, saya mau kita semua mengingat ya, bahwa bangsa Israel itu tidak bakal mereka itu meninggalkan tulang-tulang pemimpin mereka di satu tempat, karena Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Jadi mereka tidak berani memindahkan tulang-tulang Musa. Jadi pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Yosua, setelah Musa hamba Tuhan itu dipanggil pulang, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Ya, ini adalah satu perintah kita. Mari kita berjalan bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau bangsa Israel tidak mengikuti Tuhan di padang gurun, mereka akan mati, ya, karena tidak ada mana, tidak ada makanan, tidak ada minuman di perjalanan padang gurun yang tandus. Bapak Ibu harus berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh anggota-anggota grup yang bersatu sehati, di situ berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini penting sekali. Dan ingat di sini, bersiaplah sekarang, bukan nanti, sekarang. Minta maaf, Bapak Ibu-ibu mungkin sudah lama bergabung, tapi hari ini adalah titik di mana Tuhan, kalau di sini kita menangisi orang yang kita kasih yang dipanggil pulang, berapa hari kita menangisinya? Kita di sini disuruh bersiaplah sekarang setelah 30 hari lamanya, ya. Lalu seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi ini adalah satu panggilan Tuhan buat kita, ya. Jangan kita mencurigai Tuhan, jangan kita tidak percaya sama kebaikan Tuhan.
Kalau bangsa Israel di padang gurun, lalu kemudian mereka tidak ikuti tiang awan tiang api, mereka tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Ikuti kata hati sendiri. Maunya di Mesir atau maunya tinggal di satu tempat saja, tidak akan selamat. Kita mesti move on, ya. Amin. Nah, kawanan domba Allah ikut gembalanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini ayat 6 dibilang apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak, ibu-ibu harus kuat dan teguh hati. Tidak boleh lemah. Hidup ini, di bumi ini penuh dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan, menjebak dan menenggelamkan kita di dalam kesusahan, dalam duka cita, dalam penderitaan. Ya, saya pernah melayani satu anak Tuhan yang saya berpikir dia adalah seorang yang hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya sangat diberkati Tuhan. Tapi mengalami satu duka cita yang besar, dan ternyata itu ada roh jahat yang berkuasa atas hidupnya. Ya. Membuat ikatan dengan dunia orang mati tanpa ada akhirnya. Itu sesuatu yang bisa mencelakakan spirit orang. Ya. Memang ada banyak orang yang saya kenal yang dipanggil pulang, terus kemudian keluarganya susah move on. Tapi ini seorang pelayan Tuhan yang baik. Ternyata ada ikatan dengan kuasa gelap itu. Dan kita menang. Ya. Iblis itu selalu membuat kita mundur. Tapi Tuhan mau buat kita maju. Dan jangan kita mendengarkan bisikan iblis. Nah, ada seorang penatua, bukan penatua tapi seorang pelayan Tuhan yang punya bijaksana seperti seorang penatua, ya. Itu dia juga dipanggil pulang oleh Tuhan waktu kondisi COVID yang dulu, ya. Terus kemudian istrinya itu terikat sangat bergantung kepada suaminya dan mengalami satu duka cita yang mendalam. Nah, pada waktu didoakan itu banyak sekali roh-roh dari kematian, ya, roh kubur, roh kesedihan, roh penyesalan, roh ketakutan yang berkuasa. Tuhan Yesus makanya di dalam firman Tuhan itu mau ingatkan, yang mencuri itu pencuri, iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tidak boleh salahkan Tuhan. Ayub punya masalah karena dia dijamah oleh iblis. Memang diizinkan Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar untuk move on. Seperti Ayub, move on, terus move on. Jalan terus. Nah, di sini berjalan kemana? Berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan ingin kita mengalami kelimpahan susu dan madu. Ya, Yesus bilang, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bukan cuma kelimpahan biasa, tapi segala kelimpahan. Itu terjemahannya betul-betul tepat, ya. Terjemahan bahasa Indonesia yang paling baru malah tidak memahami istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani, ya. Kalau terjemahan King James itu menerjemahkannya literal, yang literal translation juga literal, tapi Indonesia malah mengkorting terjemahan yang sudah bagus itu. Nah, saya mau kita pegang saja Alkitab, bukan teolog yang memahami Alkitab dengan cara yang berbeda. Kita ikuti firman Tuhan. Yesus mosok cuma memberikan kita kelimpahan,
segala kelimpahan. Itu yang Yesus mau kerjakan. Sehingga Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan kita dipanggil untuk menikmati berkat itu, tetapi sekali lagi hati kita mesti kuat dan teguh. Di sini ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati kepadamu oleh hambaku Musa. Dan di sini dibilang apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ini adalah satu pesan untuk kita semua boleh menikmati janji-janji Tuhan. Ibu-ibu bersedia enggak untuk move on? Bagaimana? Mau enggak move on? Ya, enggak boleh lihat ke belakang terus. Kalau lihat ke belakang terus, apakah Tuhan berkenan? Tidak. Tuhan tidak berkenan. Itu bisikan iblis, jangan dituruti. Ya, siapapun tahu, kita tidak ada seorang pun di dunia yang bisa siap menghadapi kematian anak. Ya, tidak ada. Tapi tidak boleh mandek lalu ngejegrek, ya sudah sampai sini saja, masa depan saya sudah habis. Tidak, masa depan kita tidak selesai, belum selesai. Ibu-ibu harus menuju tanah perjanjian, dan tidak di padang gurun, tidak di tanah Mesir, juga bukan di tengah-tengah sungai Yordan. Mukjizat itu ada waktunya selesai. Ya, tidak setiap detik mukjizat, terus mukjizat itu dibutuhkan untuk menolong kita di waktu kita tidak punya kekuatan. Tapi harus di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita ikut firman Tuhan. Ya. Nah, di dalam pesan ini ada satu janji Tuhan bahwa ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Nah, di ayat 5 dibilang, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ada penyertaan Tuhan yang membuat berhasil. Ada penyertaan Tuhan. Ini yang membuat kita berhasil. Jadi bukan kekuatan kita sendiri sekali lagi, tapi Tuhan berjanji menyertai, dan Dia benar-benar akan membuat kita berhasil kalau kita percaya, kalau kita mau move on, ya. Kalau misalnya ya, saya adalah satu orang di sekian banyak orang-orang Israel yang dilepaskan dari Mesir, saya tidak mungkin jalan sendiri. Ya, tidak mungkin jalan sendiri. Saya harus ikuti tiang awan, tiang api, pimpinan Roh Kudus, ya. Dan di situ kalau tiang awan, tiang apinya suruh kita masuk tanah perjanjian, kita tidak mau, apa resikonya? Kita akan kena hukuman. Musa bilang apa? Seperti 12 pengintai itu
masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai selama 40 hari, maka demikianlah selama 40 tahun kamu akan mengitari padang gurun sampai kamu semua mati. Nah, ini murka Tuhan, saudara. Jadi kalau tidak bersedia masuk tanah perjanjian, kita akan ada di padang gurun 40 tahun. 40 tahun. Jangan sampai itu terjadi, ya. Ibu-ibu, Tuhan sayang sama kita semua. Mari kita percayakan sama Tuhan. Lawang orang, anak-anak kita itu, anak-anak orang percaya. Itu ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Ya. Anak-anak orang percaya, anak-anak perjanjian. Kita percaya anak-anak kita itu dipegang oleh tangan kuasa Tuhan. Lah yang Tuhan sudah pegang kok kita nangisi terus, ya? Sudah di tangan Tuhan, aman di tangan Tuhan, ya, aman di tangan Tuhan. Kita percaya tidak aman. Kalau kita merasa di tangan saya baru saya rasa aman, itu perasaan kita paling aman. Anak itu di tangan Tuhan, amin. Ini yang kita kadang bingung, ya, karena kita lupa bahwa Tuhan itu yang memegang, yang membuat aman, bukan kita. Kita kangen, itu ceritanya lain. Kita diberi, kita tidak rela diambil kembali. Nah, disitulah ada satu penyesalan, ada luka yang kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak ikut firman Tuhan, itu akan jadi santapan dari si jahat. Ya, ini yang berbahaya. Saya ngomong apa adanya supaya kita boleh diberikan berkat. Ya, supaya kita boleh mengalami kekuatan di dalam nama Yesus. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan Bapak Ibu, ya, ibu-ibu terutama di sini sangat-sangat dikasih oleh Tuhan. Dan kita biarkan Tuhan itu memimpin kita. Sudah waktunya jalan. Apakah itu berarti kita benci sama anak kita yang dipanggil pulang? Tidak sama sekali. Bukan itu. Itu tuduhan iblis. Jangan didengar. Ya, apakah kita berarti meninggalkan anak kita ke dalam suatu ketidakpastian? Sama sekali bukan. Tangan Tuhan yang pegang kok tidak pasti, ya, amin, ya. Ini tipuan iblis akan menipu kita dengan bermacam-macam tuduhan yang tidak benar. Nanti dituduh, kamu ini tidak sayang sama anak. Oh, siapa bilang? Tidak ada mama yang tidak sayang anak kecuali mama yang gendeng. Dan saya percaya yang sampai ikut kelompok ini tidak ada yang gendeng sama sekali. Semuanya sayang anak. Tidak ada. Tuduhan iblis itu palsu. Jadi kita semua harus relakan. Kalau waktunya Tuhan panggil, ya harus move on. Musa, hambaku, sudah mati. Musa, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Loh, ini sudah dikasih kesempatan duka cita menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kalau sudah lebih dari 30 hari tidak boleh tambah lagi, ya, tidak boleh tambah lagi. Sudah kebanyakan, nanti tidak kuat perutnya. Ya, kalau sudah makan kita kenyang. Kalau sudah berduka cita, sakitnya lewat 30 hari bukan dari Tuhan lagi. Ya, jangan didengarkan. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu sudah harus berakhir. Puji Tuhan, amin. Nah, saya mau ajak kita
percaya sama penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dibilang apa? Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan, di sini, membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Kita yang sering ninggalin Tuhan, kita yang sering membiarkan Tuhan, tapi Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Puji Tuhan. Maka ibu-ibu harus kuat dan teguh hatinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ibu-ibu yang memimpin anak-anak. Jangan tidak kuat, tidak teguh. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi. Karena duka cita itu sangat abu-abu, ya, kalau tidak disadari jadi abu-abu. Maksudnya abu-abu adalah seolah-olah semua demi alasan duka cita dibenarkan. Tidak. Ya, jadi kita tidak boleh berlindung di alasan duka cita. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau tidak mau masuk tanah perjanjian, bangsa Israel dihukum 40 tahun. 40 tahun itu bukan sebentar loh. Kita nunggu 4 jam di pesawat aja lama. Ya. Tuhan sudah nunggu mama, nunggu ibu-ibu udah berapa lama? Sudah nunggu berapa lama? Jangan kelamaan ditunggunya. Waktunya sudah tiba. Amin. Ya, waktunya harus berjalan lagi. Move on. Ayo jalan lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi anak-anak harus menerima berkat-berkat Tuhan seperti janji firman Tuhan. Anak-anak kita, keluarga kita harus menikmati berkat-berkat Tuhan limpah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita harus menolong anggota keluarga kita menikmati hidup dan menikmatinya dalam segala kelimpahan. Amin. Mau enggak ini? Mau megang duka citanya terus atau mau hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan? Mau yang mana? Ini ada yang tetap memilih duka cita. Jangan ya. Amin. Ayo bilang, saya mau Tuhan. Mau Tuhan. Move on. Mau Tuhan. Ayo bilang, saya mau Tuhan. Saya mau Saya Tuhan. mau. Saya mau Tuhan. Move on. Move on. Disertai Tuhan Yesus. Sertai Tuhan Jadi Yesus. ibu-ibu tidak jalan sendiri tapi bersama Tuhan Yesus. Jalan sama Tuhan Yesus. Barengan sama Tuhan Yesus. Jadi ibaratnya anak kecil digendong, sudah waktunya jalan, ya. Ya kita jalan. Kita dipelihara oleh Tuhan, digendong oleh kasih Tuhan kalau tidak kuat jalan. Karena kita disertai Tuhan. Tapi kalau kita ngambek tidak mau jalan kan mama kan bisa jewer anaknya toh, betul tidak? Apa kalau anaknya deprok di lantai, tidak mau jalan di mall, ya? Ayo jalan. Nangis, deprok di lantai. Ibu-ibu ngapain? Nanti kalau anaknya deprok di lantai, ya sudah, tak temenin. Mau berapa lama nemenin? 40 tahun? Tidak. Di sini paling banyak apa? Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Jadi kalau deprok Tuhan menemani 30 hari sudah cukup, ya. Ikut jongkok bareng-bareng bersama kita 40 hari cukup. Anak-anak sudah waktunya jalan. Kalau sudah waktunya pergi, ya pergi, ya. Nanti lampunya dimatiin, kita ketakutan karena ternyata maunya ada setan-setan di situ, ya. Serem. Itu di
di daerah-daerah itu yang gelap. Ya, kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, gelap semuanya itu nanti, semua gelap. Tapi kalau kita jalan bersama Tuhan, ada terang. Amin. Nah, sekarang waktunya kita persembahkan hati kepada Tuhan. Ya, kuat dan teguh, persembahkan diri untuk ikut firman Tuhan. Saya percaya di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh duka cita yang bukan dari Tuhan patah oleh darah Yesus. Roh duka cita, roh kesedihan yang berasal dari iblis patah di dalam nama Yesus. Saya ngomong kepada kamu iblis, roh-roh duka cita, roh-roh mandek, roh kutuk, roh gagal, roh tidak bisa move on, roh yang tersangkut kepada masa lampau, roh yang memberhalakan sesuatu atau orang yang bukan Tuhan. Saya patahkan engkau di dalam darah Yesus. Saya patahkan engkau di dalam darah Yesus. Saya hancurkan engkau di dalam darah Yesus. Engkau, saya perintahkan, lepas cengkeramanmu atas anak-anak Tuhan. Lepas cengkeramanmu atas anak-anak Tuhan. Lepas cengkeramanmu, hai setan-setan, roh-roh kesedihan, roh-roh luka-luka batin, roh-roh kepahitan. Lepas cengkeramanmu, anak-anak Tuhan ini harus dilepaskan karena mereka adalah anak-anak Abraham. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya patahkan pekerjaanmu iblis oleh darah Yesus. Saya hancurkan iblis, pekerjaanmu oleh darah Yesus. Semua kutuk kematian, kutuk kecelakaan, kutuk kesakitan yang diderita oleh sebab engkau melahirkan, atau oleh sebab ada sesuatu kecelakaan terjadi atas hidupmu atau keluargamu. Saya patahkan kutuk itu oleh darah Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Saya patahkan kutuk itu oleh darah Yesus. Dan sekarang ibu-ibu terima lawatan kesembuhan bagi ibu-ibu. Ibu boleh pegang bagian yang sakit, mana saja.